Pada tahun 1967 di kota New York, Amerika Serikat, terlihat ada seorang anak muda lagi pesta di bar bareng temen-temennya. Panggil aja dia Ciki. Ciki ini cowok pengangguran, sering bikin masalah. Di rumah, kerjaan Ciki tiap hari cuma rebahan males-malesan, nongkrong begadang mabuk sampai pagi. Paginya pas lagi enak-enak tidur, ayah ngebangunin terus nyuruh siap-siap, bentar lagi berangkat ke gereja. Tapi Ciki nggak mau, masih ngantuk. Ayah yang kesel langsung marah-marah. Udah pengangguran, jangan kafir. Cepet bangun, mandi. Ciki pun istighfar. Sepulang dari gereja, waktu sekeluarga lagi makan, adik Ciki yang bernama Kristi datang ngasih tahu kalau temen Ciki baru aja tewas di medan perang. Pada masa itu, Amerika dan Vietnam sedang berperang. Ayah berkata bukan tewas, tapi gugur. Gak mati sia-sia, dia pahlawan negara. Ciki setuju sama ayah, harus bangga dong. Mendengar ucapan ayah dan kakaknya, Kristi muak. Semua tentara yang ikut perang itu bukan membela negara. Mereka hanya terhasut propaganda politik pemerintah. Pemerintah yang diisi para orang tua hanya duduk di kantor dan menjadikan kita anak muda sebagai korban di lapangan. Setelah mengatakan itu, Kristi pergi dari sana. Saat Ciki nongkrong ke bar bareng teman-temannya, di sana ada berita tentang warga Vietnam yang kena dampak perang. Ciki dan teman-teman kesal. Harusnya TV Amerika nayangin berita tentang keberhasilan perang aja. Ngapain nunjukin yang sedih-sedih? Perang itu tujuannya mulia, berjuang demi negara. Di pikiran para anak muda itu, peperangan adalah hal yang sangat keren. Siangnya ketika melayat ke rumah teman yang gugur, Ciki dapat kabar kalau salah satu temannya hilang di medan perang. Ciki pun terdiam. Dia lalu keluar menangis dan teringat padahal bulan kemarin sebelum hilang di perang Vietnam, temannya itu masih sempat nongkrong bareng di bar. Saat pulang, Ciki melihat orang-orang lagi demo di taman kota menuntut pemerintah menghentikan perang Vietnam. Karena menganggap para pendemo pengganggu, Ciki matiin lilin di sana. Salah satu cewek negur, itu lilin untuk mengenang tentara yang gugur, kenapa dimatiin? Ciki pun minta maaf. Pas mau pergi, ngeliat Kristi ikutan demo, Ciki langsung nyamperin ngajak adiknya pulang. Di tengah perdebatan, para pendemo lain membela Kristi. Demonstrations are not true. What, you got a problem with peace? Hey, Cool Breeze, shut the fuck up. You and your friends killing for us, man. The hell with your peace. Come on, you and me, let's go. Malamnya di bar, waktu semua pengunjung ngobrol soal kejadian demo tadi, pemilik bar bilang demo itu pasti dihasut pihak asing. Musuh mencoba menyerang negara kita dari dalam. Kita jangan sampai terhasut. Sambil bercanda, pemilik bar berkata, seandainya bisa ikut ke Vietnam, dia mau menyemangati semua tentara Amerika di sana, sekalian membagikan bir gratis. Mendengar ucapan itu, Ciki yang mabuk parah bilang, jangan, udah tua. Biar dia aja yang ke Vietnam bagi-bagi bir, sekalian mau nyari temennya yang hilang di medan perang. Karena ngira ucapan Ciki beneran, pemilik bar langsung ngasih tas berisi banyak bir. Ciki terbawa suasana. Dengan semangat, dia teriak memberitahu semua orang di bar. Teman-teman dan para pengunjung pun bersorak mendukung. Besoknya kabar tersebar. Di rumah, waktu makan malam, keluarga Ciki ngomongin soal rencana ke Vietnam. Mereka nggak yakin Ciki berani. Nanti pas sampai pelabuhan juga bakal minta pulang lagi. Ciki cuma diem. Sebenarnya dia emang nggak serius, tapi dia juga kesel direndahin keluarga sendiri. Waktu mau keluar, di depan rumah ada ibu temannya datang. Itu ibu temennya yang hilang di medan perang. Si ibu dengar kabar katanya Ciki mau ke Vietnam. Sambil menitipkan tasbih rosario, ibu berpesan jika di sana ketemu putranya, tolong berikan tasbih ini dan suruh cepat pulang. Ibu rindu. Hati Ciki perih.
Mau nggak mau, sekarang dia benar-benar harus pergi ke Vietnam. Besok pagi, waktu mau berangkat, Kristi yang khawatir nanya kenapa kakak nekat pergi. Kan nggak punya uang. Ikut perang juga nggak pernah sama sekali. Kalau nanti mati gimana? Ciki coba menenangkan. Nggak perlu khawatir, kemarin malam dia dapat kerjaan di kapal dagang ke Vietnam. Jadi dia bisa berlayar gratis, sekalian dapat duit gaji. Dia juga jago berantem, jadi nggak mungkin mati. Setelah berpamitan, Ciki berangkat. 2 bulan kemudian, kapal akhirnya sampai di Vietnam. Karena kapal dagang cuma berhenti selama 3 hari, saat Ciki izin keluar, kapten menyuruh harus balik tepat waktu. Jika lewat semenit aja akan ditinggal. Di pangkalan militer Amerika, ketika bertemu teman tongkrongannya yang bernama Collins, mereka berdua langsung pelukan, saling menanyakan kabar. Ciki cerita dia jauh-jauh dari Amerika ke sini ingin membagikan bir gratis, sekaligus ingin menyemangati teman-teman tongkrongannya yang lagi perang. Malamnya, waktu Ciki, Collins, dan para tentara lain lagi ngumpul, komandan datang. Semua tegang kecuali Ciki. Pas komandan nanya Ciki siapa, tuh bocah jawab dia cuma turis. Seketika komandan gak jadi marah, mendadak diam lalu pergi. Ciki bingung. Salah satu tentara menjelaskan mungkin komandan mengira Ciki agen CIA. Soalnya di sini banyak CIA atau mata-mata Amerika menyamar dan dipanggil pakai kode rahasia yaitu turis. Besok paginya saat Ciki ingin melanjutkan perjalanan, Collins ngelarang. Kondisi di medan perang terlalu berbahaya, lebih baik pulang aja. Lagi pula nggak ada yang boleh masuk daerah sana kecuali pers. Meski udah diperingatin, Ciki tetap santuy. Dia bisa jaga diri. Siang hari di jalan, Ciki coba nanya ke polisi lalu lintas bernama Hio di mana tempat para pers berkumpul. Waktu tahu Ciki orang Amerika, Hio menyambut hangat. Dia suka banget Amerika. Setelah memberitahu tempatnya, Hio bilang kalau butuh apa-apa kabarin aja, nanti dia bantu. Sesampainya di bar hotel, Ciki melihat para pers lagi ngomentarin siaran berita tentang perang. Ciki ngajak ngobrol dan cerita kalau dia mau ke medan perang buat bagi-bagi bir ke tentara Amerika. Tolong bantuin masuk ke sana. Salah satu pers bernama Arthur berkata, bocah ingusan kayak Ciki nggak bakal sanggup bertahan 5 menit di medan perang. Mending pulang, nanti dia beliin tiket. Bartender juga nasehatin ucapan Arthur benar. Yang bisa kesana cuma pejabat. Mendengar itu, Ciki dapat ide lalu pergi ke pangkalan udara Amerika. Di sana dia nanya apa ada helikopter ke medan perang. Waktu petugas nanya apa pangkatnya, Ciki jawab dia turis. Petugas pun buru-buru manggil atasan. Karena mengira Ciki agen CIA, atasan berkata dia akan menyiapkan helikopter khusus. Ciki tersenyum senang. Setelah terbang beberapa menit, helikopter Ciki mampir dulu ke pangkalan udara lain. Ciki disambut petugas bernama Habersau. Ketika makan siang, Habersau nanya ada perlu apa ke medan perang. Dengan santai, Ciki jujur bilang kalau dia turis. Dia membawa bir untuk tentara Amerika. Mendengar itu, Habersau kaget. Dia ngira bir adalah kode rahasia yang artinya bom. 1 jam kemudian, saat helikopter siap, Ciki melanjutkan perjalanan. Sesampainya di medan perang, Ciki nanya ke komandan apa kenal temen tongkrongannya yang bernama Dugan. Waktu Ciki bilang dia turis, komandan langsung nganterin ke markas, terus nyuruh anak buahnya manggil Dugan yang lagi sibuk perang di garis depan. Sebelum Dugan datang, Ciki ngumpet mau ngasih kejutan.
Melihat Chiki, Dugan emosi. Dia udah lari jauh-jauh dari garis depan mempertaruhkan nyawa cuma demi hal konyol kayak gini. Dia nggak butuh bir, lagi perang. Mendengar obrolan mereka, komandan bingung. Ternyata Chiki beneran cuma turis biasa, bukan agen CIA. Komandan bilang helikopter untuk pulang ke Amerika baru sampai besok pagi. Karena udah terlanjur di sini, mending Dugan bawa aja Chiki ke garis depan biar ngerasain gimana suasana perang sesungguhnya. Pas komandan ngasih pistol ke Chiki buat jaga-jaga, Dugan ngelarang. Temennya ini gampang panik, nanti malah nembak rekan sendiri bukan musuh. Komandan ngambil lagi pistolnya. Setelah siap, Dugan dan Chiki pun lari ke garis depan. Halfway home. Halfway? Can't we just call a tank or something? Let's go back. I'm okay with that. We gotta keep going. All right. Mereka berdua berhasil sampai garis depan. Hingga malam, Chiki terus menyaksikan sendiri bagaimana Dugan serta rekan-rekannya bertempur. Dia kena mental. Keesokan paginya, saat situasi mulai tenang, Chiki ngobrol sama rekan-rekan Dugan. Tak lama kemudian, seorang tentara datang memfoto mereka semua buat kenang-kenangan. Dugan lalu mengantar Chiki ke tempat helikopter. Sebelum berpisah, Dugan memberitahu kabar dua teman tongkrongan mereka. Satu teman baru aja gugur kemarin, dan satu lagi yang hilang sampai sekarang masih belum ditemukan. Mendengar itu, Chiki terdiam. Setelah Dugan pergi, helikopter datang. Chiki pun naik. Tiba-tiba ada agen CIA asli bawa tahanan ikut naik helikopter juga. Ketika helikopter terbang, si tahanan diinterogasi. Selesai interogasi, tahanan itu langsung dijatuhkan dari helikopter. Sepanjang perjalanan, Chiki cuma diam. Pas mendarat, dia bingung kenapa dibawa ke pangkalan udara lain. Waktu mau turun, si agen CIA nanya Chiki siapa. Chiki jawab dia turis alias agen CIA juga. Saat disuruh menunggu, Chiki ketakutan. Gimana kalau ketahuan bohong, terus disangka mata-mata Vietnam, terus ditangkap, terus nasibnya sama kayak tahanan tadi. Apalagi tadi dia jadi saksi mata. Di pangkalan ini dia juga nggak punya temen yang bisa ngebelain. Waktu Chiki mengamati gerak-gerik petugas dan si agen CIA terlihat mencurigakan. Kayaknya bener dia ketahuan bohong. Saking takutnya dia buru-buru kabur. Let's go! All right, let's get out of here. Chiki berhasil lolos. Di jalan dia ketemu bocah lagi main bola. Melihat ada orang Amerika, si bocah ketakutan seperti melihat monster kejam. Malamnya Chiki masih terus berjalan. Mendadak ada segerombolan gajah lewat. Baru juga tenang, dari belakang ada mobil tentara datang. Chiki panik. Ternyata itu para tentara Amerika. Dan untungnya Chiki kenal salah satu tentara. Namanya Loni, teman satu tongkrongan. Chiki begitu lega lalu menceritakan semua kisahnya. Karena kasihan, Loni mengantarkan ke pangkalan. Di pangkalan, ketika helikopter akan terbang, Chiki sangat berterima kasih dan memberikan sekaleng bir untuk Loni. Pagi hari, sesampainya di dermaga, Chiki lemas, kapalnya udah nggak ada. Dia ditinggal. Chiki lalu pergi nemuin Hill buat minta tolong anterin ke kantor kedutaan Amerika. Waktu sampai di depan kantor kedutaan, Hill minta nomor telepon Chiki.
Bulan depan rencananya dia mau liburan ke Amerika. Nanti kita ketemuan nongkrong bareng. Chiki senang dan memberitahu alamat rumahnya. Dalam kantor, setelah Chiki menceritakan kondisinya, petugas menyuruh besok datang ke sini lagi aja. Besok petugas akan bantu mengatur jadwal penerbangan pesawat ke Amerika. Malamnya Chiki ke bar tempat para pers berkumpul. Mereka lagi diskusi tentang genjatan senjata antara pasukan Amerika dan Vietnam. Untuk sementara peperangan dihentikan. Mendengar itu, Chiki bingung lalu memberitahu nggak ada genjatan senjata. Perang masih berlanjut. Kemarin dia baru aja dari medan tempur. Semua orang nggak percaya. Pers aja susah masuk ke sana. Mana mungkin bocah ingusan kayak Chiki bisa. Chiki pun pamer nunjukin fotonya. Semua kaget. Arthur yang penasaran ngajak ngobrol berdua. Arthur minta bantuan Chiki untuk ikut menyebarkan berita sedih. Sebenarnya alasan para pers hanya memberitakan tentang jumlah korban, kondisi kehancuran lokasi, serta ekspresi kesedihan warga sipil adalah agar dunia sadar. Perang bukan tentang keren-kerenan, bukan juga tentang bela negara, tapi cuma demi kepentingan politik. Pemerintah yang diisi orang tua terus mempropaganda generasi muda seolah mereka bisa jadi pahlawan bila ikut perang mengorbankan nyawa. Arthur tak ingin masa depan anak-anak muda hilang hanya karena dimanfaatkan politik orang tua. Mendengar itu, Chiki terdiam, persis seperti ucapan adiknya. Di tengah obrolan, mereka melihat gedung kedutaan Amerika diserang. Where you going? The embassy. Wait! Wait! No, don't shoot! Don't run! Don't! Hey! Don't! Bauchi, do a dice with me. Bauchi, both of us, do a dice with me. Go! Go! Come on, soldier. What's the word? Hey, hey! Just out of here before you go! Check! Sesampainya di depan gedung kedutaan, Chiki sembunyi. Di sana terlihat tentara Vietnam sedang menghancurkan gedung. Di tengah ketegangan, Chiki melihat hiu telah tewas. Tanpa peduli serangan di depannya, Chiki bergegas menghampiri jasad hiu. Dari belakang, Arthur mengajak pergi. Karena keadaan makin kacau, mereka berdua sembunyi di rumah warga. Besok paginya, ketika kembali ke gedung kedutaan, mereka melihat banyak sekali korban bergeletakan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dan asap hitam besar dari arah gudang senjata Amerika. Chiki baru ingat salah satu teman tongkrongannya yang bernama Papas pernah cerita kalau dia bertugas di gudang senjata. Chiki yang khawatir mengajak Arthur memeriksa ke sana. A lot of wars going on in Vietnam. Hold it, cowboy. Identification. They're clear. Sesampainya di gudang senjata, agar diizinkan masuk, Arthur memberikan kamera pada Chiki pura-pura jadi pers. Saat Chiki bertanya tentang Papas, salah satu tentara memberitahu kalau Papas terluka, sekarang sedang dirawat.
Di klinik untungnya Papas cuma luka biasa. Setelah diobati, Papas mengantar Ciki ke markas. Di sana dia nelpon Habersau minta bantuan. Habersau pun membantu mengatur jadwal penerbangan pesawat agar Ciki bisa pulang ke Amerika. Ketika jalan ke pangkalan udara, Ciki mengajak Arthur ikut pulang ke Amerika. Keadaan di sini berbahaya. Namun Arthur menolak. Bila dia pergi, siapa yang akan memberitahu dunia tentang peperangan? Lagi pula inilah perang. Sebuah TKP pembunuhan raksasa. Saat pertama kali memutuskan ada di TKP raksasa ini, berarti dia sudah siap mati. Mendengar keputusan itu, Ciki mengerti dan mengembalikan kamera Arthur. Malamnya di pangkalan udara, sebelum pulang, Ciki memberitahu Habersau kalau sebenarnya dia bukan agen CIA, cuma turis biasa, bukan siapa-siapa. Habersau malah senyum sambil bilang, iya turis terbaik yang pernah dia temui. Habersau masih mikir Ciki agen CIA, tapi nggak mau sombong aja. Ciki pun istighfar. Waktu pamitan ke Papas, Ciki bertanya bagaimana kabar teman tongkrongan mereka yang hilang di medan perang. Ibunya menitipkan tasbih rosario. Papas mengabarkan kalau teman kita itu telah meninggal dunia. Ciki syok, tak bisa berkata apa-apa. Saat Papas memeluknya, dia masih terdiam mematung. Dalam pesawat, Ciki terus tertunduk merenung. Anak muda yang dulu hanya rebahan, asik nongkrong dan nonton video peperangan sambil bersorak mendukung itu, kini telah berubah. Kini anak muda itu benci perang. Keesokan malamnya, Ciki sampai Amerika. Setelah numpang mandi dan ganti baju di bandara, saat jalan pulang dia bertemu temannya. Mereka lalu nongkrong ke bar. Di sana pemilik bar dan teman-teman terus membicarakan tentang serunya perang yang sedang terjadi di Vietnam. Dengan tegas, Ciki berkata, berhentilah menganggap perang itu seru. Kalian yang tak pernah merasakan langsung tak pantas bicara tentang perang. Semua terdiam. Ciki pun pamit pergi. Waktu ke rumah ibu temannya yang hilang, Ciki mengembalikan tasbih rosario sambil menangis minta maaf. Maaf tak bisa menyampaikan amanah itu pada temannya. Ibu mengerti maksud ucapan Ciki dan memeluknya. Saat pergi ke taman kota, ketika ada lilin mati, Ciki segera menyalakannya. Dari jauh, Kristi yang melihat kakaknya sudah pulang langsung menghampiri. Kristi masih ngambek karena kakaknya nekat pergi padahal udah dilarang. Ciki pun minta maaf. Semua ucapan Kristi benar. Sekarang dia baru sadar apa itu perang yang sesungguhnya. Tolong maafkan kakak. Melihat Ciki telah berubah, Kristi tersenyum. Lalu duduk di samping sang kakak dan memeluknya erat. Film berakhir.